Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiana Sihah dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan membacakan materi mata kuliah Filsafat Matematika, yakni Sejarah Singkat Archimedes. Yang pertama, biografi Archimedes. Yang kedua, Archimedes dan Filsafat Matematika. Yang ketiga, karya-karya dan penemuan Archimedes. Yang keempat, contoh soal hukum Archimedes. Yang pertama, biografi dan profil Archimedes. Archimedes sendiri lahir di Siracusa, Pulau Sisilia, Italia. Masa kejayaan Archimedes diperkirakan tahun 212 sampai 287 sebelum Masehi. Archimedes bertempat tinggal di Siracusa. Archimedes asli dari Siracusa yang belajar di kota Alexandria, Mesir. Pada waktu itu, yang menjadi raja Siracusa adalah Hinen II, sahabat dari Archimedes. Archimedes sendiri adalah seorang filsuf, matematikawan, astronom, fisikawan, dan insinyur berbangsa Yunani. Ia dibunuh oleh seorang prajurit Romawi pada penjarahan di kota Siracusa, meskipun ada perintah dari Jenderal Romawi Marcellus bahwa ia tak boleh dilukai. Sebagian pakar dan ilmuwan matematika memandang Archimedes sebagai salah satu matematikawan terbesar sejarah, mungkin bersama-sama Newton dan Gauss. Teori-teori matematika yang telah dibuat oleh Archimedes tidak berguna untuk ilmu pengetahuan setelahnya meninggal. Namun, sekitar abad 16 sampai 18 setelah masih ditemukan, banyak yang mengembangkan teori-teori matematikanya. Buku-buku Archimedes yang masih dapat kita temukan sampai sekarang antara lain On the Equilibrium of Planets, On Spiral, On the Sphere and Cylinder. Archimedes adalah pencetus hukum daya apung yang dikenal pula sebagai prinsip atau hukum Archimedes. Dia adalah seorang pionir dalam bidang fisika dengan karyanya yang mencakup hidrostatik dan penjelasan prinsip kerja tuas. Sebagai seorang ahli matematika, dia memberikan nilai perkiraan lebih akurat pada P. Yang kedua, sejarah penemuan hukum Archimedes. Kisah yang membuat nama Archimedes menjadi dikenal sampai saat ini adalah saat ia menemukan suatu metode untuk menemukan volume suatu objek yang memiliki bentuk yang tidak rata atau irregular. Pada saat itu, Raja Hinen II memesan sebuah mahkota yang bahan bakunya disuplai langsung dari sang raja, yakni berupa emas murni. Setelah mahkota selesai dibuat dan diberikan kepada sang raja mencurigai adanya kecurangan oleh si pembuat mahkota. Oleh karena itu, sang raja memerintahkan Archimedes untuk membuktikan apakah mahkota tersebut dari emas murni atau dicampurkan dengan bahan perak seperti dugaan sang raja. Archimedes dituntut untuk memecahkan masalah itu tanpa harus merusak mahkota. Hal inilah yang membuat ia berpikir lebih keras dan merasa lelah. Kemudian, ia menceburkan dirinya ke dalam bak mandi umum penuh air. Lalu ia melihat ada air yang tumpah ke lantai dan menyadari bahwa ketinggian air pada bak mandi bertambah seiring ia masuk ke dalam air. Seketika itu juga dia menemukan jawaban dan berlari sepanjang jalan ke rumah. Untuk sampainya di rumah, ia berteriak kepada istrinya, "Eureka, Eureka," yang artinya sudah ketemukan. Lalu ia membuat hukum Archimedes. Dengan hukum Archimedes ini, ia membuktikan bahwa mahkota Raja Hinen II telah dicampuri perak. Kemudian, tukang yang membuat mahkota tersebut akhirnya dihukum mati. Pembuktian telah dibuktikan terlebih dahulu dalam elemen Euclid bahwa luas lingkaran A adalah berbanding lurus dengan kuadrat jari-jari. Sudah lama diduga bahwa pada saat Archimedes menemukan rumus-rumus tentang luas dan volume suatu bidang bola, beliau belum menggunakan argumentasi limit. Konon, untuk memperingati rumus-rumus bola dan silinder, Archimedes meminta pada batu nisannya untuk diukir sebuah bola yang terletak di dalam silinder bulat. Yang ketiga, karya-karya fenomenal. Karya-karya fenomenal pada bidang matematika diantaranya yang pertama bilangan tak terhingga, yang kedua penemuan nilai pi, yang ketiga pengukuran lingkaran, yang keempat bujur sangkar parabola, yang kelima spiral, yang keenam bola dan tabung, yang ketujuh metode. Karya Archimedes metode inilah karya yang paling mengagumkan pada masa modern. Dalam karya itu dijelaskan mengenai metode menemukan teorema-teoremanya. Dalam tulisan inilah terdapat pemikiran mengenai landasan kalkulus yang dikenal sampai saat ini. Tidak hanya puas dengan itu, Archimedes mengembangkan ketapel untuk mempertahankan benteng dari kepungan musuh. Kerajaan Siracusa masih kalah jumlah, yang akhirnya mengakibatkan Archimedes tewas saat sedang mengerjakan soal geometri dan menggambar lingkaran di atas tanah. Sebelum meninggal, ia sempat mengatakan, "Jangan ganggu lingkaranku." Nah, dari sini hikmah yang dapat kita ambil diantaranya yang pertama, semangat Archimedes dalam memecahkan sebuah persoalan begitu besar. Semangat pantang menyerah inilah yang patut kita contoh dalam menyelesaikan persoalan-persoalan matematika.
Yang kedua yakni berjuang. Pengabdian terhadap ilmu pengetahuan dan daerahnya sangat besar. Untuk itu, selain kita pandai di suatu bidang ilmu pengetahuan, juga harus diimbangi dengan memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Yang ketiga yakni rasa cinta. Matematika sudah menjadi bagian dari dirinya. Kecintaan pada apa yang menjadi bidangnya patut kita contoh. Contoh soal hukum Archimedes. Massa jenis air laut 1025 kg per meter kubik. Hitung volume batu yang tercelup ke dalam air laut jika berat air laut yang dipindahkan oleh batu tersebut sebesar 2 Newton. Bunyi hukum Archimedes. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ditemukan formula atau rumus dari hukum Archimedes. Fa sama dengan P kali G kali V. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa P sama dengan 1025 kg per meter kubik, W sama dengan 2 Newton, dan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah volume batu. Kemudian dijawab gaya apung. Fa sama dengan P kali G kali V. Fa tadi sama dengan W sama dengan Fa. Jadi 2 sama dengan 1025 dikali 9,8 kali V. 2 sama dengan 10,045 kali V. VB sama V sama dengan 10,045 bagi 2. VB sama dengan 1,991 meter kubik dijadikan cm kubik menjadi 199,1. Jadi volume batu yang tercelup adalah 199,1 cm kubik. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.